suaranya itu kayak eraman harimau, itu persis banget. Selain itu, posisi tangannya ketika dia tidur itu juga aneh. Tangannya ini kayak kakinya harimau. Terus sosok ini ngomong dalam bahasa Sunda, suaranya kakek-kakek, artinya gak ada rasanya. Kamu itu ngapain sih? Gak ada rasanya sama sekali. Setelah itu dia ngomong lagi, kamu lawan saya. Dengan 10 yang kayak kamu pun tetap kamu bukan tandingan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Alfi yang asalnya dari Garut, Jawa Barat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masyarakat kita, terutama di daerah yang masih kental dengan cerita-cerita masa lalu, istilah kodam itu bukan sesuatu yang asing. Banyak orang tua di zaman dulu percaya bahwa ada sosok gaib yang mengikuti seseorang. Ada yang disebut sebagai penjaga diri, ada yang disebut sebagai penjaga keluarga, dan ada juga yang katanya diwariskan dari para leluhur. Turun dari kakek, kemudian turun ke anaknya, terus lanjut ke cucu. Biasanya kodam seperti ini tuh sering dikaitkan dengan orang-orang di masa lalu yang punya ilmu-ilmu tertentu. Misalnya seperti pendekar, jawara kampung, orang-orang yang ngerti, dukun, maupun tokoh yang dianggap punya kemampuan lebih. Dan setelah si orang ini meninggal, cerita tentang ilmu dan juga penjaganya ini sering tetap hidup di dalam keluarga. Nah, dari sisi budaya, cerita yang seperti ini memang sudah lama ada. Di beberapa daerah, orang-orang juga percaya bahwa kodam bisa menjaga keturunan. Katanya bisa membuat seseorang lebih berani, nggak mudah takut, kuat ketika menghadapi bahaya, atau bahkan nggak gampang merasakan sakit. Tapi masalahnya, nggak semua yang dianggap menjaga itu benar-benar baik. Kadang yang awalnya disebut penjaga, ya lama-lama justru bisa mengganggu. Kadang yang katanya sosok ini bisa melindungi, malah bisa membuat orang yang diikuti ini jadi berubah sikap. Ada yang tiba-tiba jadi pemarah, ada yang jadi malas ibadah, dan ada juga yang merasa dirinya kuat karena ada yang jaga ini. Bahkan ada juga yang sampai nggak sadar bahwa hidupnya sebenarnya sudah mulai dikendalikan oleh sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Dan kalau dilihat dari sisi Islam, keberadaan jin itu memang ada. Jin termasuk makhluknya Allah juga. Mereka hidup di alam yang berbeda dari manusia. Ada jin yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Tapi dalam Islam, manusia tidak diperintahkan untuk bergantung kepada jin. Apalagi sampai meminta penjagaan, minta kekuatan, atau minta perlindungan dari mereka. Karena sebaik-baiknya tempat meminta perlindungan tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cerita ini teman-teman dibagikan oleh salah satu sobat kembara yang asalnya dari Garut Selatan, Jawa Barat sana. Namanya kita samarkan, kita sebut saja namanya Alfi. Jadi Alfi ini membagikan cerita tentang keluarganya sendiri. Dan cerita ini bukan cerita yang dia dengar dari orang lain, tapi ini adalah kejadian yang benar-benar terjadi di dalam lingkungan keluarganya. Dan yang mengalami gangguan paling sering dalam cerita ini adalah adiknya Alfi. Kita sebut saja nama adiknya ini Agni. Dan selain Agni, ibunya Alfi juga sempat mengalami gangguan yang masih ada hubungannya dengan sosok yang sama. Mungkin akan diceritakan di cerita yang lain. Tapi untuk bagian di cerita ini yang paling banyak kita soroti atau yang paling banyak kita ceritakan adalah kejadian yang dialami Agni. Jadi semua itu berawal dari cerita lama di keluarga Alfi sendiri. Sejak kecil, Alfi juga sering dapat cerita dari kakek dan neneknya bahwa dulunya kakek buyutnya Alfi ini bukan orang sembarangan di kampungnya. Kakek buyutnya Alfi ini, kita sebut saja namanya kakek Mas Hudi. Menurut cerita dari keluarga Alfi,
kakek Mas Hudi ini dulu dikenal sebagai juragan di kampung. Sawahnya luas, peternakannya juga besar. Jadi bisa dibilang pada masa itu, kakek Mas Hudi ini termasuk orang yang cukup terpandang. Dan di kampung itu, orang seperti kakek Mas Hudi ini biasanya punya banyak orang-orang kepercayaan. Nah, salah satu orang kepercayaan dari kakek Mas Hudi ini namanya Ki Marta. Ki Marta ini adalah tangan kanan dari kakek Mas Hudi. Dan menurut cerita dari orang-orang tua di keluarganya Alfi, Ki Marta ini adalah seorang pendekar yang beliau juga punya ilmu. Bukan cuma pendekar biasa, tapi dia juga dikenal punya ilmu kanuragan. Dan salah satu ilmu yang sering disebut-sebut oleh keluarganya Alfi adalah ilmu rawe rontek. Nah, Alfi sendiri ketika waktu dia kecil, pas dia mendengar cerita ini ya, dia belum terlalu paham ilmu rawa rontek itu apa dan seperti apa, dia belum terlalu paham. Tapi dari cerita yang sering dia dengar, Ki Marta ini memang bukan orang sembarangan. Bahkan keluarga Alfi ini pernah bilang kalau makamnya Ki Marta ini pun nggak seperti makam orang biasa. Katanya Ki Marta ini ketika beliau meninggal itu kepala dan badannya itu dikubur terpisah. Nah, karena Alfi ini berasal dari daerah yang masih cukup kental dengan hal-hal mistis, cerita semacam ini waktu dia kecil itu ya dia percaya-percaya aja. Di daerahnya cerita soal ilmu, cerita soal kodam, dan soal penjaga keturunan. Orang-orang lama yang punya kemampuan tertentu ini memang masih sering menceritakan tentang hal tersebut. Jadi Alfi nggak terlalu menganggap cerita itu aneh. Awalnya Alfi cuma menganggap ya ini bagian dari cerita keluarganya. Ini adalah cerita lama yang sering diceritakan dari kakek ke cucunya. Tapi ternyata di kemudian hari, Alfi melihat sendiri bagaimana sosok yang disebut-sebut sebagai kodam Ki Marta ini mulai mengganggu keluarganya. Jadi perlu kita garis bawahi kodamnya Ki Marta. Tapi kejadian yang membuat Alfi dan keluarga ini kaget dimulai dari kecelakaan yang dialami oleh Agni. Waktu itu hari Jumat di bulan Oktober tahun 2002. Alfi sendiri waktu itu lagi nggak ada di rumah. Jadi dia merantau di Bandung dan kejadian awalnya dia dapat kabar lewat telepon. Ceritanya siang itu setelah sholat Jumat, ibunya ini nyuruh Agni untuk cukur rambut. Ibunya ini memang orangnya itu sangat disiplin sekali, apalagi untuk soal penampilan anak-anaknya. Jadi rambut anak-anaknya itu harus rapi. Kalau sudah mulai panjang sedikit, pasti langsung disuruh cukur. Nah, waktu itu Agni sebenarnya malas untuk berangkat. Ya mungkin karena dia masih pengen santai-santai di rumah. Tapi karena Agni tahu kalau dia nolak, pasti dia akan kena omelan ibunya. Akhirnya dia tetap berangkat sambil males-malesan. Dan waktu itu karena Agni ini males, dia nggak pergi sendirian, dia ngajak sepupunya. Kita sebut saja nama sepupunya ini Ridwan. Rumah Ridwan itu di sebelah rumah Agni. Waktu itu usia Agni sekitar 19 tahun, sedangkan Ridwan masih sekitar 15 tahunan. Akhirnya mereka berdua berangkat naik motor, dan yang bawa motor ini Agni, sedangkan Ridwan dibonceng di belakang. Nah, waktu itu jalan yang mereka lewati, ini jalanan kampung yang agak nanjak sedikit. Memang nggak terlalu curam, tapi jalannya itu naik. Agni bawa motornya itu lumayan kenceng. Sejak dari rumah dia sudah bawa motor itu kenceng banget. Entah karena dia pengen cepet sampai, atau memang karena waktu itu dia merasa jalanannya ini pas lagi kosong. Nah, pas Agni bawa motor di jalan yang agak nanjak itu, pas dia kenceng, tiba-tiba dia nggak lihat ada mobil yang keluar dari garasi, dan mobil itu keluarnya itu kayak nggak ngelihat juga ke arah kanan kiri. Disitulah Agni kaget, dan karena dia kenceng, jaraknya juga sudah deket, dia langsung ngerem dadak. Terus begitu rem dadak, motornya ini langsung oleng. Disitulah Agni dan Ridwan ini terpental. Ridwan itu jatuhnya di pinggir jalan, sedangkan Agni ini benar-benar terpental ke depan. Nah, yang membuat jatuhnya Agni ini parah adalah posisi yang menghantam jalan itu badannya dulu. Dan setelah Agni jatuh, motor yang tadi mereka naiki ini ikut menghantam tubuh Agni dari belakang. Brak! Jadi tubuhnya Agni ini sudah jatuh duluan dan masih ketabrak motor dari belakang. Akibatnya lukanya Agni ini cukup parah. Tulang bahunya itu patah, kakinya juga patah. Di situ baju dan celananya ini sampai robek-robek, sedangkan Ridwan di situ mengalami patah tulang di bagian lengan. Nah, orang-orang yang ngelihat kejadian ini itu langsung berdatangan karena mereka tahu ini pasti parah ini karena nabraknya kenceng banget.
Warga di sekitar lokasi langsung nolong mereka berdua. Di situ Ridwan nangis kesakitan. Ya ini wajar karena tangan Ridwan itu patah. Di sini anak umur 15 tahun mengalami kecelakaan yang seperti itu, pasti kondisinya ini panik dan sakit. Tapi yang aneh waktu itu adalah si Agni. Agni ini lukanya jauh lebih parah dari Ridwan. Di situ bahunya Agni ini patah, kakinya juga patah, badannya luka-luka semua, tapi dia sama sekali nggak nangis. Agni ini cuma diem di situ sambil matanya itu merem. Nah, warga yang melihat, mereka mengiranya Agni ini pingsan. Tapi ternyata Agni nggak pingsan. Ketika warga ngangkat Ridwan ke teras rumah salah satu warga, karena Ridwan memang waktu itu yang nangis kesakitan dan dia nggak bisa banyak gerak. Dan ketika warga mau bantu Agni nggak mau diangkat. Dia justru jalan sendiri menuju teras rumah warga itu. Padahal kalau ngelihat kondisinya, harusnya Agni ini sudah nggak bisa jalan. Karena kakinya patah, bahunya juga patah. Dan tubuhnya ini luka-luka semua. Tapi waktu itu Agni kayak nggak merasakan sakit sama sekali. Dan warga akhirnya cuma melongo ketika ngelihat Agni jalan sendiri. Dan ketika sampai di rumah salah satu warga itu, lukanya Agni ini langsung dibersihkan seadanya oleh warga. Di situ warga sebenarnya nggak tahu kalau sebenarnya Agni ini baunya sudah patah, kakinya patah, dan di dalamnya itu sudah hancur. Warga nggak tahu karena yang mereka lihat cuma luka-luka yang terlihat di tubuhnya Agni. Akhirnya dibersihkan seadanya oleh warga, Ridwan juga dibantu dan diobati sementara. Nggak lama setelah itu, bapaknya ini dapat kabar kalau Agni kecelakaan. Bapaknya langsung datang dan bawa Agni pulang ke rumah. Nah, disinilah bapaknya juga nggak tahu kalau sebenarnya Agni ini parah. Bahunya patah, kakinya patah. Waktu Agni sampai di rumah itu, kondisi Agni masih aneh. Dia cuma diam terus, nggak ada reaksi apapun. Di situ bapak dan ibunya belum sadar bahwa tulang bahu dan kakinya Agni ini patah. Jadi mereka mungkin mengira waktu itu Agni ya cuman luka-luka biasa dan masih shock lah mungkin setelah kejadian kecelakaan itu. Tapi setelah beberapa saat di rumah, ada keanehan lain yang mulai muncul. Tiba-tiba Agni ini minta makan. Aku mau minta makan. Minta makannya juga aneh. Dan bukan cuma minta makan, dia juga minta rokok dan kopi. Nah, inilah yang membuat keluarga itu mulai heran. Karena Agni ini sebenarnya dia nggak ngerokok. Sehari-hari dia nggak merokok. Tapi setelah dia mengalami kecelakaan itu, dia tiba-tiba minta rokok kayak orang yang memang sudah biasa ngerokok. Nah, keluarga mungkin masih nyoba berpikir biasa waktu itu. Ya mungkin Agni ini lagi shock, terus dia minta rokok untuk menenangkan diri atau apa. Mungkin juga dia asal ngomong. Jadi pas ketika makanan ini diberikan kepada Agni juga nggak mau makan dengan piring biasa. Dia minta wadah yang lebih besar lagi. Dan porsinya harus lebih besar. Jadi bukan porsi makan normal kayak biasanya. Dia pengennya makan di wadah yang besar. Mungkin bisa dibilang itu tampah. Jadi dia minta ditempatkan di tampah dan nasinya harus banyak, lauknya harus banyak. Akhirnya keluarga menyiapkan makanan dengan wadah yang lebih besar. Dan begitu makanan ini ada di depannya, Agni itu langsung makan dengan cepat. Jadi dia rakus banget, cara makannya itu nggak kayak Agni yang biasanya. Dia makan dengan lahap banget, kayak orang yang benar-benar kelaparan. Akhirnya makanan itu dihabiskan dengan cepat dan setelah makan, Agni itu mendongkrong istilahnya. Jadi kakinya itu dilipat terus dia minum kopi sambil ngerokok santai. Dan cara ngerokoknya itu benar-benar kayak orang tua-tua. Keluarga di situ masih bingung. Tapi mungkin karena mereka masih fokus sama kecelakaan yang baru terjadi, jadi mereka belum langsung mengarah ke hal-hal yang berbau mistis. Setelah makan, setelah ngopi dan ngerokok santai itu, Agni tertidur. Nah, pas waktu Agni tidur inilah keluarga mulai ngelihat ada sesuatu yang benar-benar aneh. Jadi tidurnya Agni ini nggak kayak orang yang tidur biasa. Dari mulutnya itu terdengar kayak suara eraman. Suaranya itu kayak eraman harimau, itu persis banget. Selain itu, posisi tangannya ketika dia tidur itu juga aneh. Tangannya ini kayak kakinya harimau. Jari-jarinya ini kayak mencengkram. Dan posisi tubuhnya pokoknya nggak wajar banget. Nah, keluarga yang melihat posisi Agni yang seperti ini, mereka mulai takut. Tapi mereka belum tahu mereka harus ngapain. Agni ini tidur dalam posisi seperti itu sekitar 2 jam lebih. Dan setelah dia tidur itu tiba-tiba Agni kebangun. Begitu dia bangun, dia ini kayak sadar lagi ke diri Agni yang sebenarnya. Dan pas sadar itulah, Agni baru merasakan sakit yang luar biasa. Dia terus-terusan megang baunya sambil nangis.
dan dia juga megangi kakinya. Dari situlah keluarga mulai benar-benar sadar bahwa ini lukanya Agni ini bukan luka biasa. Setelah dicek ternyata memang benar bahunya Agni ini patah, kakinya juga patah. Akhirnya keluarga manggil ahli patah tulang. Nah di kampung sana kalau ada orang yang mengalami patah tulang itu biasanya keluarga itu memang manggil orang yang ahli mengobati patah tulang. Ada tukang pijat khusus membenarkan tulang yang patah. Ada juga orang yang memang dipercaya bisa membetulkan tulang yang patah. Dan ketika ahli patah tulang itu datang, Agni mulai diobati. Awalnya di situ Agni nangis gak karu-karuan, dia benar-benar kesakitan dan ini wajar karena bagian yang patah itu disentuh oleh si tukang pijat ini dan diurut. Kita bisa membayangkan gimana sakitnya waktu itu, apalagi patahnya itu di bahu dan kaki. Dan rasa sakitnya ini pasti luar biasa parah. Tapi pas proses pengobatan itu berjalan, tiba-tiba Agni ini di satu titik dia berhenti nangis. Wajahnya langsung berubah dan badannya langsung tegang. Nah dari mulut Agni kemudian keluar suara. Suaranya ini suara kakek-kakek. Dan suaranya bukan suara Agni lagi. Dia nggak nangis lagi. Dan tiba-tiba muncul suara kakek-kakek. Dan kakek-kakek ini kayak lagi marah. Terus si sosok kakek-kakek ini ngomong dalam bahasa Sunda. Yang artinya kurang lebih, awas kamu. Anak ini cucu saya. Selagi ada saya, anak ini nggak bakal merasa sakit. Dan begitu kalimat ini keluar dari mulut Agni, orang-orang yang ada di rumah langsung kaget. Karena suara itu jelas bukan suaranya Agni. Dan setelah ngomong seperti itu, Agni langsung marah-marah, posisi tubuhnya itu langsung berubah kayak harimau. Padahal tangan dan kakinya ini patah. Sampai-sampai tukang pijat itu juga kaget. Tapi waktu itu sampai dia bisa gerak dengan tenaga yang nggak masuk akal. Dia kayak nggak merasa sakit sama sekali. Setelah itu Agni ini loncat. Gerakannya itu kayak mau menerkam tukang pijat tulang yang lagi ngobatin dia ini. Nah disitulah tukang pijat ini langsung kaget. Karena orang yang dari tadi ini terlihat kesakitan, tiba-tiba kok berubah jadi marah dan menyerang kayak binatang buas. Di rumah waktu itu cuma ada bapaknya Agni dan ibunya. Dan adiknya Agni yang paling kecil. Jadi bapaknya waktu itu sudah berusaha untuk menahan badannya Agni, tapi tenaganya waktu itu memang kuat banget. Padahal kondisi Agni ini kondisinya lagi patah tulang semua. Harusnya dia ini lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi yang terjadi ini justru sebaliknya. Agni melawan di situ, bahkan bisa meloncat kayak mau menerkam orang. Nah, ibunya Agni yang ngeliat kejadian itu, beliau langsung panik. Jadi beliau ini nggak mungkin cuma diam di dalam rumah. Karena di situ beliau ngelihat bapaknya Agni ini sendirian, nggak sanggup menahan Agni yang seperti itu. Akhirnya ibunya lari keluar rumah, dia minta bantuan para tetangga. Nah, tetangga-tetangga yang mendengar teriakan ibunya Agni ini langsung berdatangan ke rumah Agni. Begitu mereka masuk ke rumah dan ngelihat Agni yang sudah seperti itu, kondisinya sudah nggak wajar sama sekali. Beberapa orang bapak-bapak akhirnya bantu megangi tubuhnya Agni di situ. Ada yang megang tangan, ada yang megang badannya, bahkan ada yang juga menahan kakinya Agni. Tapi tetap itu nggak gampang. Tenaga Agni waktu itu benar-benar nggak masuk akal. Dan kalau ngelihat badannya yang luka-luka parah seperti itu, harusnya Agni ini kan nggak mungkin bisa melawan banyak orang. Tapi kenyataannya beberapa orang yang ada di sana itu benar-benar masih kesulitan nahan. Dan akhirnya setelah Agni ini berhasil dipegangi, bapaknya itu mulai mencoba mengobati Agni dengan cara meruqyah. Dan memang bapaknya ini bisa dibilang seorang ustadz di kampung. Beliau memang sering membantu orang-orang yang terkena gangguan. Selama ini Alfi sendiri tahu dan sering ngelihat bapaknya meruqyah orang lain. Hampir nggak pernah ada yang gagal diruqyah oleh bapaknya. Biasanya kalau ada orang yang kesurupan, bapaknya selalu membacakan ayat-ayat Al-Quran dan beliau nggak banyak ngomong. Beliau nggak pernah menanyakan asal-usul jin itu dari mana, karena memang cara ruqyah bapaknya Alfi ini berdasarkan ruqyah syar'i. Fokusnya yaitu membacakan ayat Quran, bukan ngajak ngobrol makhluk yang ganggu. Tapi malam itu beda. Yang dihadapi ini bukan orang lain. Yang dihadapi ya anaknya sendiri. Dan mungkin karena itu juga bapaknya nggak bisa setenang yang biasanya. Di situ mungkin beliau ada rasa kasihan juga, ada rasa panik karena yang ditangani adalah anaknya sendiri. Apalagi ketika ngelihat kondisi Agni yang baru mengalami kecelakaan, tulangnya juga patah. Tapi waktu itu kok dia malah meronta kayak orang yang benar-benar sudah dikuasai sesuatu. Disitulah bapaknya ini mulai membacakan ayat-ayat ruqyah dan Agni masih terus meronta-ronta.
tetangga-tetangga yang megang Agni semakin kuat itu, mereka semakin nahan tubuhnya Agni. Ibunya cuma bisa nangis ngelihat Agni yang seperti itu. Dan di tengah-tengah proses ruqyah itu tiba-tiba kakinya Agni ini bergerak dengan cepat, terus kakinya itu langsung mengenai wajah bapaknya langsung. Jadi pas Agni nendang-nendang ini, langsung kena wajah bapaknya. Gerakannya itu langsung kayak mencakar dengan kaki, bapaknya langsung kena di bagian wajah. Nah, orang-orang yang ada di situ ya tentu kaget. Karena sekali lagi kakinya Agni ini kan posisinya patah. Tapi waktu itu kok kakinya bisa gerak kayak nggak ada luka sama sekali. Disitulah bapaknya tetap melanjutkan untuk membacakan ayat-ayat ruqyah. Beliau tetap membacakan ayat-ayat Al-Quran sampai pada akhirnya gangguan ini pun bisa mereda. Jadi sosok yang menguasai tubuh Agni ini berhasil keluar tapi untuk sementara. Dan di situ kondisi Agni ini lemes. Tubuhnya sudah nggak meronta lagi. Tapi situasi rumah ini belum benar-benar tenang. Di situ ibunya Agni ini masih terus nangis. Dia nggak tega ngelihat anaknya bisa seperti itu. Dari mulai mengalami kecelakaan, terus luka parah, kok tiba-tiba dia kesurupan dan melawan banyak orang seperti ini. Jadi di situ ibunya stres. Semuanya ini terjadi dalam satu hari. Nah, pada waktu kejadian ini, Alfi memang nggak ada di rumah. Alfi merantau di Bandung, dan begitu Alfi dapat kabar kalau Agni kecelakaan dan mengalami kejadian-kejadian yang aneh, Alfi langsung pulang karena dia khawatir. Apalagi yang mengalami ini adiknya sendiri. Singkatnya, Alfi sampai rumah, dan pas Alfi sampai rumah itu posisi Agni ini lagi tidur. Rumah waktu itu sudah ramai, banyak orang, keluarga dan juga tetangga ini memenuhi rumah Alfi. Orang-orang juga masih ngomongin kejadian yang baru terjadi. Ada di situ orang-orang yang kelihatan takut banget, ada yang bingung juga. Karena mereka semua ngelihat sendiri gimana Agni yang kondisinya ini patah tulang, tapi dia bisa punya tenaga yang sebesar itu. Dan gak lama setelah Alfi ini sampai itu menjelang maghrib, Agni kebangun. Begitu bangun, tanda-tanda aneh itu muncul lagi. Dari mulut Agni itu terdengar suara eraman seperti eraman harimau. Tangannya itu kembali nekuk dan jari-jarinya itu kayak mau cakar. Alfi ngelihat sendiri perubahan itu. Jadi dia bukan lagi mendengar cerita dari orang tuanya. Alfi ngelihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa adiknya berubah seperti itu. Dan di rumah itu semua orang langsung waspada. Bapaknya Alfi langsung bersiap lagi untuk meruqyah Agni. Dan seperti yang tadi diceritakan, cara ruqyah bapaknya ini nggak biasa untuk menanyakan siapa jin yang masuk ke tubuh seseorang. Bapaknya cuma fokus membacakan ayat-ayat Al-Quran. Karena menurut bapaknya Alfi nggak perlu banyak ngomong dengan jin. Yang penting dibacakan ayat-ayat ruqyah dan jin itu diminta untuk keluar. Tapi waktu itu Alfi penasaran. Dia sebenarnya pengen tahu ini sebenarnya siapa sih yang ada di tubuhnya Agni ini. Apalagi dari awal memang sudah ada keanehan. Agni katanya mau minta makan banyak. Dia dapat cerita itu juga. Agni minta rokok, minta kopi. Alfi mendapat cerita itu. Jadi dia penasaran. Nah akhirnya Alfi ini tanya, kamu ini siapa? Dan dari mana kamu? Agni yang dalam posisi seperti itu, dia jawab. Tapi suara yang keluar ini bukan suaranya Agni lagi, suaranya suara kakek-kakek. Dan nadanya itu tegas. Ini terdengar seperti kayak kakek-kakek yang punya wibawa. Terus sosok itu ngomong bahwa dia ini adalah Aki Marta. Dia bilang dia disuruh oleh kakek buyutnya Alfi untuk menjaga Agni dan juga ibunya. Begitu nama Aki Marta disebut, ya semua keluarga yang ada di situ kaget. Karena nama Ki Marta ini bukan nama asing di keluarga Alfi. Dari dulu cerita tentang Ki Marta dan juga kakek Masudi memang sudah turun-temurun di keluarga mereka. Ki Marta ini yang mereka tahu adalah tangan kanannya kakek Masudi. Kakek Masudi adalah kakek buyutnya Alfi dan Agni. Jadi ketika sosok yang ada di tubuh Agni ini menyebut nama itu, keluarga langsung saling pandang satu sama lain. Mereka kaget. Tapi di situ mereka juga nggak bisa langsung percaya. Karena keluarga Alfi juga tahu, jin pun bisa saja bohong. Jin bisa mengaku sebagai siapapun. Bisa saja dia memakai nama Ki Marta cuma untuk membuat keluarga Alfi ini percaya. Dan bisa saja itu cuma tipu daya supaya manusia ini lengah. Jadi waktu itu Alfi dan keluarga ya percaya nggak percaya. Tapi sosok yang mengaku Ki Marta ini terus bercerita. Dia bilang bahwa dia memang sudah ditugaskan oleh kakek Masudi untuk menjaga Agni sejak Agni ini masih bayi. Terus sosok ini bilang, anak ini kasihan. Dari lahir pun
bapaknya nggak menemani dia ketika dia lahir. Nah, ketika mendengar itu, keluarga semua itu langsung diem. Karena apa yang dikatakan oleh sosok tersebut itu memang benar. Dulu ketika Agni ini lahir, kondisi ekonomi keluarga Alfi ini memang lagi sulit-sulitnya. Dan untuk mempersiapkan kelahiran Agni, bapaknya itu harus merantau ke Sulawesi. Dan karena keadaan itulah bapaknya Alfi nggak bisa pulang untuk melihat ketika Agni lahir. Jadi pada saat Agni lahir, bapaknya memang nggak ada di rumah. Dan hal itu benar-benar terjadi. Dari situlah suasana rumah ini semakin hening, karena sosok yang mengaku Ki Marta ini bukan cuma menyebut nama keluarga mereka, tapi juga menceritakan hal yang memang pernah terjadi di dalam keluarga mereka. Nah, setelah itu, sosok Ki Marta yang berada dalam tubuh Agni ini mulai menceritakan banyak hal. Dia menceritakan pengalaman hidupnya Agni, dia menceritakan kesedihan-kesedihan yang selama ini dialami Agni. Dia juga cerita beberapa hal yang selama ini mungkin nggak pernah diceritakan Agni secara terbuka. Dan menurut Alfi, semua yang dikatakan oleh sosok itu benar. Nggak ada yang salah sedikit pun. Dari situ, sosok Ki Marta ini menjelaskan bahwa selama ini memang dia yang menjaga Agni. Dia menjaga supaya Agni nggak merasakan sakit secara fisik. Dia juga menjaga supaya Agni nggak terlalu merasakan sakit batin. Ki Marta di situ juga bilang bahwa karena penjagaannya itu, Agni jadi anak yang pemberani. Nah, setelah diingat-ingat, keluarga Alfi ini memang merasa, ya kayaknya hal itu ada benernya juga. Karena Agni dari kecil memang dikenal pemberani. Jadi untuk menuju ke rumah Alfi, itu ada 2 jalan. Dan dua-dua jalannya itu melewati pemakaman umum besar. Kalau malam jalanan itu sepi. Banyak orang yang nggak berani lewat sana sendirian. Apalagi anak-anak muda. Biasanya mereka lebih memilih muter kalau mereka nggak ada temen untuk nemenin dia jalan. Tapi Agni ini beda. Kalau malam-malam Agni misalnya dia pengen main ke rumah temennya, dia tetap jalan kaki melewati jalan itu. Nggak ada rasa takut sama sekali. Mau lewat makam, mau kondisinya gelap, sepi, Agni tetap biasa aja. Dan bukan cuma itu, Agni ini juga pernah mengalami kejadian di sekolah. Waktu itu karena keluarga Alfi punya perbedaan pemahaman dengan beberapa orang, ceritanya ada anak-anak yang nggak suka sama Agni ini. Sampai suatu hari Agni pernah dipukuli oleh 3 orang temannya sekaligus di kelas. Tapi anehnya Agni justru menang melawan 3 temannya itu. Dan setelah kejadian itu Agni malah yang dipanggil ke ruang BK. Jadi kalau diingat-ingat memang Agni ini dari dulu punya keberanian nggak seperti anak-anak yang lain. Dia memang nggak gampang takut dan nggak mudah mundur. Dan setelah kejadian itu keluarga mulai berpikir mungkin selama ini memang ada sesuatu yang ikut jaga Agni. Tapi tentu pengertian dijaga seperti ini bukan berarti baik. Karena pada akhirnya sosok yang katanya menjaga itu justru masuk ke tubuh Agni dan membuat keluarga itu panik. Nah, pembicaraan dengan Ki Marta yang dia merasuki tubuh Agni itu berlangsung lumayan lama sampai akhirnya maghrib. Begitu adzan maghrib terdengar, Agni berhenti bicara. Dia bilang, "Dah, Aki mau sholat dulu. Assalamualaikum." Setelah ngomong seperti itu, tubuh Agni ini langsung berubah. Terus sosok itu pergi, dan begitu sosok ini pergi, Agni langsung merasakan sakit-sakit lagi. Dia nangis-nangis lagi. Dan bekas luka kecelakaan yang dia rasakan itu, dia ngalamin sakitnya lagi. Agni mulai pegang bahu dan megang kakinya, dan rasa sakit yang tadi itu kayak hilang, tiba-tiba muncul lagi. Dan gak lama setelah itu Agni pun tertidur. Karena kejadian-kejadian yang sudah terjadi ini, keluarga sepakat untuk berjaga malam itu. Yang berjaga di rumah ini adalah Alfi, bapaknya Alfi, ada juga adik dari neneknya Alfi, dan beberapa keluarga yang lain. Mereka tidur di ruang tengah. Posisi Agni itu ditempatkan di tengah-tengah persis. Dan di sebelah Agni itu ada bapaknya dan juga adik dari neneknya Alfi. Jadi dia benar-benar dilingkari atau dijaga. Alfi sendiri tidur di pojok, di belakang bapaknya. Terus ibunya Alfi tidur di kamar sama adiknya Alfi yang paling kecil. Nah, di kampungnya Alfi ini suasana setelah Isya itu biasanya sudah sepi. Orang-orang sudah masuk rumah, banyak yang langsung tidur. Malam itu pun suasana jam-jam seperti itu tuh mulai tenang. Alfi sendiri capek karena dia baru pulang dari Bandung. Perjalanan jauh itu membuat badannya capek-capek. Dan karena ketika ngelihat Agni ini masih tidur, akhirnya Alfi dan yang lain ikut tidur juga. Mereka pikir malam itu Agni aman karena sudah dijaga ketat. Tapi ternyata enggak. Sekitar jam 10 malam, tanpa sepengetahuan mereka, bapaknya Alfi itu tiba-tiba membangunkan Alfi.
Dan orang-orang yang ada di situ dibangunkan semua. Bapaknya Alfi kelihatan panik waktu itu. Beliau bilang di situ, ini Agni kemana? Agni nggak ada. Mereka langsung bangun dan nyari Agni ke seluruh ruangan. Ruang tengah dicek, kamar dicek, dapur juga dicek. Tapi Agni nggak ada di situ. Padahal tadi Agni ini tidur di tengah-tengah mereka. Dan kondisinya, dia ini kan masih patah tulang, nggak bisa bergerak. Harusnya Agni nggak mungkin pergi jauh-jauh. Mereka akhirnya nyari keluar rumah. Dan mungkin karena suara ribut-ribut itu terdengar sampai ke rumah-rumah sebelah. Dan kebetulan di rumah sebelah itu adalah rumah sepupunya Agni, yaitu si Ridwan. Yang dia juga mengalami kecelakaan yang sama dengan Agni. Di situ ayahnya Ridwan ini keluar dari rumah. Dia tanya, nyari Agni ya? Nah, Alfi dan keluarganya langsung jawab, iya. Ternyata Agni ini ada di rumah sepupunya itu, di rumah Ridwan. Mereka langsung menuju ke rumah Ridwan dan pas dilihat, Agni ternyata sudah jongkok di situ dan di depan dia jongkok itu ada kopi. Agni ini lagi ngerokok santai di situ, bener-bener nggak kayak Agni. Ya dia duduk santai kayak orang sehat, seolah-olah dia nggak pernah patah tulang. Padahal sebelumnya pas dia sadar, dia sakit, dia nangis kesakitan. Dari situlah bapaknya Ridwan ini mulai cerita. Jadi menurut beliau, sekitar kira-kira jam 9-an malam tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumah. Awalnya mereka dalam rumah itu sama sekali nggak nyangka kalau yang datang itu Agni. Karena setahu mereka Agni ini kan di rumah, dia juga lagi sakit. Apalagi kondisinya juga patah tulang. Tapi begitu pintu rumah dibuka, semua orang yang ada di rumah langsung kaget. Karena yang berdiri di depan pintu itu ternyata Agni. Mereka bukan cuma kaget tapi juga takut. Karena mereka tahu betul kondisi Agni. Baru beberapa jam sebelumnya Agni ini kan mengalami kecelakaan parah. Tapi malam itu Agni datang sendiri ke rumah sepupunya kayak orang sehat seperti biasa. Disitulah bapaknya Ridwan tanya, loh Agni kok sudah bisa jalan, kenapa nggak istirahat di rumah supaya cepat sembuh? Di situ Agni ini menjawab dan suaranya itu suara kakek-kakek. Dia ngomong seperti ini, sembuh apanya? Orang aku nggak kenapa-napa kok. Aku ini kesini mau nengokin cucuku yang ini. Dan yang dimaksud itu adalah Ridwan. Karena Ridwan juga ikut kecelakaan bersama Agni. Dan sambil ngomong seperti itu, Agni itu kayak muter-muter tangannya. Dia kayak berusaha untuk bersikap normal. Padahal tangan dan baunya itu patah. Dan bukan cuma itu, Agni juga ngangkat kakinya. Kaki yang patah itu dia angkat kayak dia nggak merasakan apapun. Nah, bapaknya Ridwan yang melihat kejadian itu benar-benar nggak habis pikir. Ini kalau orang biasa dengan kondisi patah tulang seperti itu, disentuh sedikit pun, itu pasti jerit. Nah tapi ini Agni ini malah bisa muter-muter tangan dan ngangkat kaki kayak orang sehat. Setelah itu Agni masuk dan jongkok di dalam rumah. Dia minta rokok. Dia juga minta kopi. Nah di depan Agni waktu itu juga ada kue bolu. Jadi dia makan kue bolu itu dengan lahap. Dan sejak Agni mengalami kesurupan itu memang nafsu makannya ini meningkat. Tapi meningkatnya ini bukan kayak orang yang habis sakit terus pengen makan banyak. Bukan, ini beda. Ini nggak wajar banget. Agni itu bisa makan yang banyak banget, dia bisa minum kopi terus-terusan, dia bahkan bisa ngerokok terus-terusan. Tapi aneh, badannya ini nggak tambah seger, badannya justru semakin kurus. Dan selama Agni ini mengalami kerasukan itu, ada hal lain yang membuat keluarga itu heran. Bahwasanya Agni ini nggak pernah buang air kecil, nggak pernah juga buang air besar. Padahal kalau ngelihat porsi makannya, harusnya ini kan nggak mungkin. Orang dia ini makan banyak, minum kopi terus, ngerokok terus, pasti ada reaksi di tubuh. Tapi Agni ini, seolah-olah makanan dan minuman itu nggak masuk kayak biasanya. Akhirnya, selama 1 jam Agni di rumahnya Ridwan itu, bapaknya Ridwan cerita bahwa Agni ini sudah habis 2 bungkus rokok kretek. Dia juga habis 2 gelas kopi. Dan juga bolu yang 1 loyang itu dihabiskan sendiri. Cara Agni menghisap rokok itu juga aneh, kata bapaknya Ridwan. Karena Agni ini kan memang bukan perokok, tapi malam itu dia ngerokok kayak orang-orang tua yang sudah biasa ngerokok dari dulu. Cara dia minum kopi pun juga aneh. Jadi bapaknya Ridwan ini sampai bilang kalau Agni malam itu kelihatan kayak orang yang lebih tua. Bukan karena wajahnya yang keriput, bukan. Tapi kayak dari sorot matanya itu, dari cara duduknya, dari cara dia megang rokok, itu semuanya kayak bukan Agni. Jadi kayak ada sosok kakek-kakek yang lagi pakai tubuhnya Agni. Dan ketika mendengar cerita itu, keluarga Alfi semakin yakin bahwa yang menguasai Agni ini memang masih sosok yang sama, yaitu sosok Ki Marta. Akhirnya bapaknya Alfi kembali meruqyah Agni,
Dan Agni masih dalam kondisi jongkok waktu itu, masih kayak orang yang nggak mau diajak pulang. Tapi bapaknya Alfi tetap membacakan ayat-ayat ruqyah. Keluarga yang lain pun juga ikut membantu menjaga supaya Agni ini nggak tiba-tiba ngamuk. Nah, singkatnya setelah dibacakan ruqyah itu, sosok ini bisa diredakan lagi. Agni kembali lemes di situ, setelah itu Agni dibawa pulang ke rumah. Jadi selama hampir 1 mingguan, keluarga itu benar-benar dibuat capek. Ini bukan cuma capek badan, tapi juga capek pikiran. Karena Agni ini kadang-kadang sadar, kadang berubah lagi, kadang kelihatan kayak dia sendiri, tapi nggak lama kemudian berubah jadi sosok lain. Dan kalau sosok itu muncul, suara Agni pasti langsung berubah. Cara duduknya pun juga berubah. Nah, yang paling terasa adalah Agni ini selalu minta rokok. Inilah yang lama-lama membuat Alfi agak jengkel juga. Karena mau nggak mau di rumah itu harus selalu ada rokok. Kalau nggak ada rokok, Agni pasti marah. Padahal Agni ini bukan perokok. Jadi di situ keluarga harus menyiapkan rokok bukan karena Agni yang minta, tapi karena sosok yang ada di tubuh Agni inilah yang selalu minta rokok. Dan kalau nggak dituruti ya suasana rumah bisa kacau lagi. Nah, selama 1 minggu itu porsi makan Agni juga benar-benar nggak wajar. Agni bisa makan banyak banget, tapi anehnya semakin hari ya itu tadi badannya malah semakin kurus. Justru badannya itu kayak makin habis. Disitulah keluarga sudah semakin bingung. Bapaknya Alfi memang orangnya bisa meruqyah. Tapi mungkin karena lagi-lagi dia sadar yang dihadapi ini adalah anaknya sendiri. Prosesnya nggak seperti pada saat beliau meruqyah orang lain. Ada beban batin di situ. Dan gangguan Agni ini kayak terus balik lagi, berulang-ulang. Akhirnya bapaknya Alfi dapat seorang kenalan. Dari kenalannya itu, bapaknya Alfi disarankan untuk manggil seseorang yang katanya ahli ruqyah. Orang ini kita sebut saja namanya Ki Bahar. Awalnya keluarga berharap banyak bahwa Ki Bahar ini bisa membantu. Karena sudah hampir sekitar semingguan kondisi Agni nggak banyak berubah. Keluarga juga sudah capek. Mereka pingin supaya gangguan ini selesai. Akhirnya Ki Bahar diundang ke rumah dan waktu Ki Bahar datang di rumah itu ada bapak, ada ibu dan juga ada Alfi. Neneknya Alfi juga ada di situ dan adik dari neneknya Alfi juga ada. Dan bapaknya Ridwan juga ada di situ. Mereka semua kumpul untuk melihat proses pengobatan Agni ini. Pada awalnya, cara Ki Bahar itu terlihat kayak ruqyah pada umumnya. Beliau membaca-baca sesuatu, dan dia menghadapi Agni ini kayak orang yang mau mengobati gangguan. Keluarga masih mencoba percaya di situ. Mungkin ini memang cara yang biasa dilakukan oleh Ki Bahar. Tapi setelah hampir setengah jam, nggak ada reaksi apapun dari Agni. Agni cuma diam terus di situ. Sampai tiba-tiba Agni ini ketawa. Ketawanya itu ngakak dan kencang. Jadi semua orang yang ada di ruangan itu langsung ngelihat ke arah Agni. Setelah si Agni ini ketawa, dia ngomong, "Kamu ini lagi ngapain sih? Ilmu kamu itu jauh di bawah saya." Suaranya ini suara kakek-kakek. Dan nada bicaranya itu kayak meremehkan banget. Kayak bener-bener nggak menganggap Ki Bahar itu sebagai lawannya. Ki Bahar di situ kelihatan agak tersinggung. Ya mungkin karena merasa diremehkan di depan banyak orang juga. Akhirnya Ki Bahar ini ngomong, "Oh ya sudah, kalau gitu saya adukan sama jin peliharaan saya." Nah begitu mendengar kalimat itu, bapaknya Alfi sebenarnya langsung nggak setuju. Karena dari kalimat itu sudah terlihat bahwa cara Ki Bahar ini mulai keluar dari ruqyah syar'i. Kalau sudah bawa-bawa jin peliharaan ya, itu bukan lagi cara yang sesuai dengan yang dipahami oleh bapaknya Alfi. Tapi karena waktu itu situasinya ini sudah terlanjur jalan, keluarga juga masih dalam kondisi bingung juga. Mereka ini pengennya Agni itu sembuh. Mereka pengennya gangguan ini berhenti. Dan Alfi sendiri yang melihat cara Ki Bahar juga bingung. Dia nggak tahu pasti apa yang dilakukan Ki Bahar ini. Tapi yang Alfi lihat, Ki Bahar itu kayak melafalkan mantra, bukan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah itu Ki Bahar kayak memasukkan sesuatu lewat kepalanya Agni. Entah apa yang dimasukkan, Alfi nggak paham juga. Tapi setelah Ki Bahar melakukan itu, Agni tetap nggak bereaksi kayak orang yang kalah. Di situ sosok yang merasuki Agni ini malah ketawa-ketawa lagi dan ketawanya itu ngakak. Terus sosok ini ngomong dalam bahasa Sunda, suaranya kakek-kakek, artinya nggak ada rasanya. Kamu itu ngapain sih? Nggak ada rasanya sama sekali. Setelah itu dia ngomong lagi, "Kamu lawan saya. Dengan 10 yang kayak kamu pun tetap kamu bukan tandingan saya." Nah, mendengar itu suasana ini semakin tegang. Ki Bahar di situ mulai terlihat gak sanggup lagi. Dari awal mungkin
Dia kayaknya yakin bisa bantu. Tapi setelah berhadapan langsung dengan sosok yang menguasai Agni ini, Ki Bahar kayak kehilangan cara. Akhirnya Ki Bahar menyerah di situ, dia bilang kalau dirinya sudah nggak sanggup lagi. Tapi sebelum benar-benar berhenti, Ki Bahar sempat ngomong sesuatu. Katanya, sebenarnya sosok yang ada di tubuh Agni itu bisa saja dikeluarkan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya harus pakai berlian. Nah, mendengar syarat itu, bapaknya Alfi langsung nolak. Bapaknya Alfi nggak mau ngikuti saran itu. Menurut bapaknya Alfi, syarat yang seperti itu sudah nggak sesuai syariat. Apalagi dari awal, cara Ki Bahar ini sudah mulai terlihat menyimpang. Karena juga sempat bawa-bawa jin peliharaannya juga. Jadi akhirnya, keluarga memutuskan nggak melanjutkan cara Ki Bahar itu. Malam itu Ki Bahar pulang tanpa hasil dan Agni belum benar-benar sembuh. Keluarga Alfi semakin bingung di situ. Ini harus bawa Agni kemana lagi? Mereka sudah mencoba meruqyah sendiri, sudah memanggil Ki Bahar, tapi gangguan itu masih kuat juga. Akhirnya 2 hari setelah itu, keluarga dapat jalan yang lain. Agni ini dibawa ke sebuah pondok pesantren. Di pesantren itu ada seorang ustadz yang memang dikenal bisa menangani ruqyah. Keluarga berharap kali itu pengobatan Agni ini bisa berjalan lebih baik. Karena mereka sudah nggak pengen lagi pakai cara yang aneh-aneh. Mereka ingin Agni itu ditangani dengan cara yang benar, yaitu dengan membacakan ayat-ayat Quran dengan ruqyah-ruqyah yang jelas dan tanpa syarat-syarat yang menyimpang. Tapi untuk membawa Agni menuju ke pondok pesantren itu, ini juga bukan hal yang gampang. Karena sosok yang ada di tubuh Agni ini seolah-olah dia tahu kalau dia akan dibawa untuk ruqyah. Kalau Agni pas dalam kondisi dia dikuasai oleh sosoknya Ki Marta, dia nggak bakal mau berangkat, dia pasti nolak. Seolah-olah dia tahu kalau dia akan dibawa ke tempat ruqyah. Tapi ketika Agni pas sadar, dia mau. Jadi keluarga nunggu waktu yang pas. Begitu Agni ini sadar dan dia bisa diajak ngomong baik-baik, barulah Agni ini dibujuk untuk berangkat ke pondok pesantren itu. Nah, singkatnya, Agni akhirnya dibawa ke pondok pesantren itu. Nah, selama di perjalanan, Agni cuma diam terus. Dia nggak ngomong satu patah kata pun. Dia cuma diam. Alfi dan keluarga yang ikut nganter, mereka juga nggak banyak ngomong karena mereka masih khawatir kalau tiba-tiba Agni ini berubah lagi di jalan. Setelah mereka sampai di pondok pesantren, mereka dipanggil oleh ustadz tersebut untuk masuk ke area masjidnya pesantren. Jadi proses ruqyahnya ini akan dilakukan di dalam masjid. Nah, ketika semuanya sudah bersiap, tiba-tiba Agni ini ngomong kalau dia ingin ke toilet dulu. Awalnya keluarga nggak curiga, mereka pikir ya mungkin Agni benar-benar pengen buang air. Akhirnya Agni dibiarkan ke toilet, keluarga dan juga ustadz nunggu di luar sambil mereka ngobrol-ngobrol. 5 menit berlalu, mereka belum curiga. Sampai akhirnya 15 menit berlalu, tapi Agni ini kok nggak keluar-keluar. Dan sampai hampir setengah jam, Agni tetap di dalam toilet. Dari situlah barulah mereka sadar. Agni ini sebenarnya bukan mau ke toilet, dia mau menghindar dan nggak mau diruqyah. Mungkin sosok yang ada dalam tubuhnya Agni ini merasa terancam di situ. Dan mungkin Agni sendiri juga takut. Yang jelas, Agni sengaja lama-lama di WC supaya proses ruqyah itu nggak dimulai. Akhirnya ustadz tersebut itu membujuk Agni. Ustadz tersebut nggak langsung marah. Beliau nggak memaksa dengan kasar, beliau membujuk pelan-pelan supaya Agni ini mau keluar dan mau menjalani ruqyah. Setelah lumayan lama dibujuk, akhirnya Agni mau. Dia keluar dari toilet terus dibawa masuk ke masjid. Dan disitulah proses ruqyah ini dilakukan. Alhamdulillah pengobatannya itu berjalan cukup lancar. Nggak kayak waktu dengan Ki Bahar. Di pesantren tersebut, Agni bisa menjalani proses ruqyah sampai selesai. Dan setelah proses itu, ustadz tersebut menyampaikan bahwa gangguan yang dialami Agni ini memang berkaitan dengan kodam keturunan. Jadi apa yang selama ini diceritakan oleh sosok yang mengaku Ki Marta itu, seenggak-enggaknya itu menurut ustadz tersebut memang mengarah ke gangguan kodam keturunan. Sosok ini itu bukan datang begitu saja, tapi ada hubungan lama dengan garis keluarga Alfi. Dan setelah dirasa kondisinya sudah mulai membaik, keluarga pun bawa Agni pulang. Tapi Alfi waktu itu mulai berpikir, ini kalau Agni tetap tinggal di kampung, mungkin gangguan-gangguan itu bisa muncul lagi. Karena selama Agni ada di kampung, Agni itu sering banget pengen pergi ke satu tempat. Tempat ini bukan rumah orang, bukan makam. Tempat itu cuma hamparan sawah yang luas, tapi Agni kayak selalu pengen ke sana. Awalnya keluarga bingung, ini kenapa sih Agni kok selalu pengen ke sawah itu? Dia selalu pengen ada di situ.
Tapi setelah keluarga mencari tahu, ternyata lokasi rumah Ki Marta dulu itu lokasinya ada di lokasi persawahan tersebut. Nah dari situ Alfi semakin khawatir. Ini kalau Agni terus ada di kampung, apalagi dekat dengan tempat yang dulunya berhubungan dengan Ki Marta, takutnya Agni ini akan terus ditarik ke sana. Akhirnya setelah Agni ini diperkirakan sudah sembuh, Alfi langsung bawa Agni ke Bandung. Alfi mikir, kalau Agni dibawa jauh dari kampung mungkin gangguannya akan berkurang. Ya paling nggak Agni nggak deket-deket lagi dengan tempat yang sering dia datengin itu. Tapi setelah Agni ikut ke Bandung dan tinggal di kos-kosannya Alfi, ternyata Alfi juga kena dampaknya. Alfi ini juga mengalami kejadian mistis itu. Jadi waktu itu ceritanya Alfi kan tinggal di kos-kosannya di Bandung. Alfi di situ kuliah sambil kerja. Jadi dia merasa badannya memang sering capek karena habis kuliah dia harus kerja. Suatu hari Alfi ini tidur siang di situ. Dia sempat ngelihat Agni posisinya juga lagi tidur. Dan karena capek dengan pekerjaan dan kuliahnya, Alfi tidur sampai dia kebablasan. Waktu itu sudah sekitar jam 4 sore, dia sudah lewat adzan asar, dia sudah melewati jam sholat asar, dan pas Alfi tidur itulah tiba-tiba kakinya itu ditarik. Dia benar-benar merasa ada yang narik kakinya untuk membangunkan dia. Jadi kayak dia ini ditarik, ada tangan yang narik dia, dan Alfi yakin itu bukan mimpi. Karena pas dia bangun, posisi tubuhnya ini sudah geser ke bawah dari alas tidurnya. Padahal waktu Alfi lihat ke samping, Agni juga tidur posisinya. Disitulah Alfi bingung. Nggak mungkin kalau Agni yang narik. Dia coba berpikir positif. Mungkin pas dia tidur tadi, dia gerak sendiri waktu tidur. Akhirnya dia keluar dari alas tidurnya. Tapi memang dia merasa ada tangan yang narik kakinya. Kayak ada yang sengaja membangunkan dia karena dia tidur sampai melewati waktu sholat. Nah, kejadian lain juga pernah terjadi di kos-kosan itu. Waktu itu ceritanya Alfi ini lagi main PS sama 3 orang temannya. Di situ ada Alfi, ada Agni, dan juga teman kuliahnya Alfi. Kos-kosan Alfi ini 2 lantai. Kamar Alfi ini posisinya ada di bawah, sedangkan di lantai atas itu ada kantor yayasan. Mereka itu lagi asik main PS. Dan pas lagi asik-asiknya main PS itu, tiba-tiba mereka bertiga ini ngelihat ada seseorang yang naik ke lantai atas. Sosok itu pakai pakaian serba hitam. Tapi bajunya itu bukan kayak baju orang-orang zaman sekarang. Bajunya itu terlihat kayak baju-baju zaman dulu. Yang melihat ini bukan Alfi. Agni juga ngelihat dan teman kuliah Alfi juga ngelihat. Jadi 3 orang itu ngelihat sosok yang sama. Di waktu yang sama juga. Karena mereka kaget, mereka langsung berhenti main PS. Mereka ini langsung naik ke atas untuk benar-benar ngecek. Tapi setelah dicek, nggak ada siapa-siapa di situ. Kantor yayasan di atas juga terkunci, lampunya gelap, dan nggak mungkin ada orang yang masuk ke sana. Dan nggak mungkin juga orang yang tadi masuk ini terus hilang. Kalau ini manusia biasa, nggak mungkin seperti itu. Jadi jelas ini adalah sosok makhluk halus, entah siapa itu. Dari situlah Alfi semakin yakin bahwa gangguan ini memang belum benar-benar selesai. Mungkin sosok Ki Marta ini memang sudah nggak masuk ke tubuh Agni kayak sebelum-sebelumnya. Tapi keberadaannya itu masih terasa di situ. Akhirnya setelah sekitar 1 bulan, Agni tinggal di Bandung bersama Alfi, Agni mulai kelihatan kayak kambuh lagi. Agni mulai suka berdiam diri di tempat yang gelap. Dan kalau pas lagi ada di kamar itu, lampunya nggak boleh dinyalakan. Sama sekali nggak boleh. Kaca jendela juga harus ditutup rapat. Pokoknya nggak boleh ada cahaya yang masuk. Agni kayak merasa lebih nyaman berada di tempat yang gelap-gelap. Dan yang paling membuat Alfi khawatir adalah Agni juga jadi malas beraktivitas. Dan dia mulai malas melakukan kegiatan yang biasa dia lakukan. Dan yang paling fatal menurut Alfi adalah Agni ini sudah mulai malas beribadah juga. Nah inilah yang membuat Alfi benar-benar takut. Karena kalau sudah dia mulai malas beribadah, berarti gangguannya ini bukan cuma membuat Agni aneh secara sikap, tapi juga mulai menarik Agni menjauh dari hal-hal yang seharusnya menjaga dirinya sendiri, yaitu ibadah. Nah, Agni sendiri pernah bilang bahwa Ki Marta sekarang itu memang nggak masuk ke tubuhnya seperti dulu. Tapi sosok itu sering ngelihat dari jauh. Agni di situ juga jadi lebih sensitif terhadap hal-hal yang semacam itu. Dia itu kayak bisa merasakan keberadaan sesuatu yang nggak bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, karena Alfi takut kejadian yang lama itu terulang lagi pada diri Agni, akhirnya Alfi membawa Agni kembali ke ustadz yang dulu meruqyah Agni di pondok pesantren itu. Nah disitulah Agni ini berangkat sama Alfi dan mereka cuma berdua.
Tapi proses ruqyah kedua itu nggak berjalan lancar. Begitu proses ruqyah ini dimulai, Agni tiba-tiba ngamuk di situ dan gerakannya itu kayak harimau. Agni langsung menerkam Ustadz itu, tenaganya itu benar-benar besar. Sampai-sampai Ustadz itu kayak benar-benar disiksa oleh Agni. Nah, Alfi yang melihat kejadian itu, dia merasa malu. Dia juga bingung harus berbuat apa, karena niatnya datang ini kan untuk berobat. Tapi yang terjadi, Agni malah mengamuk dan menyakiti si Ustadz tersebut. Akhirnya proses ruqyah yang kedua itu nggak selesai. Tapi sebelum Alfi dan Agni ini pulang, si Ustadz itu ngasih pesan. Ustadz ini ngomong, sebenarnya obat untuk hal yang semacam ini itu ada pada dirinya sendiri. Coba suruh dia perbaiki sholatnya dan didawamkan untuk sering membaca Al-Quran. Dan juga sholat-sholat malamnya itu dikencengin lagi. Nah, pesan dari Ustadz inilah yang benar-benar diingat oleh Alfi, karena memang setelah dipikir-pikir, kalau Agni sendiri masih menerima keberadaan Ki Marta, ya pengobatan dari luar ini cuma membantu sementara. Yang paling penting ini adalah Agni sendiri yang harus nolak. Agni sendirilah yang harus memperbaiki ibadahnya. Dan ternyata memang akar masalahnya itu ada di situ. Agni ini sebenarnya sudah sadar dari dulu Ki Marta itu mendampingi dia. Dia sadar hal itu. Dan Agni tahu memang ada sosok yang ngikutin dia. Tapi masalahnya, Agni mau menerima kehadiran sosok tersebut. Inilah kenapa Agni menerima. Karena Agni merasa dengan adanya sosok Ki Marta ini, dia jadi lebih berani. Di situ Agni merasa nggak punya rasa takut sedikit pun. Dan Agni merasa ada yang jaga dia. Jadi selama ini dari dia kecil, Agni itu kayak merasa diuntungkan dengan keberadaan Ki Marta. Padahal dari kejadian yang dialami oleh keluarga Alfi sendiri, keberadaan itu justru membuat Agni dan keluarganya itu tersiksa. Akhirnya niat Agni untuk berubah itu langsung dimulai. Dia mulai memperbaiki lagi sholatnya, dan dia mulai melawan supaya Ki Marta ini nggak masuk lagi ke tubuhnya. Dan setelah Agni mulai memperbaiki sholatnya, dia mulai membiasakan untuk membaca Quran lagi, dan dia mulai menjaga ibadahnya. Alhamdulillah kondisi Agni ini perlahan membaik. Dan pada saat kisah ini dibagikan oleh Alfi, kondisi Agni sekarang sudah sembuh. Setelah semuanya ini mulai tenang, Alfi itu pernah tanya ke Agni. Alfi penasaran, karena biasanya orang yang kesurupan itu kan dia agak sadar, tapi juga nggak sadar dengan apa yang dia alami. Tapi kasus Agni ini agak beda. Jadi Alfi itu tanya ke Agni, sebenarnya yang kamu rasakan pas waktu kamu kesurupan itu apa sih? Jadi di situ Agni cerita, jadi selama dia mengalami kesurupan yang parah itu, ketika dia masih ada di rumah, selama semingguan dia kesurupan, yang Agni alami itu ternyata berbeda dengan yang ada di kenyataan. Di dunia nyata, keluarga melihat Agni itu makannya banyak, dia ngerokok, dia minum kopi, dia jalan dengan kondisi yang masih patah tulang, dan ngomongnya juga dengan suara kakek-kakek. Tapi yang dirasakan Agni bukan seperti itu. Agni merasa dia itu diajak jalan-jalan ke rumahnya Ki Marta. Di situ Agni main ke rumah Ki Marta dan dia ikut nyari belut di sawah, ikut nyari ikan, dan ikut juga membajak sawah. Jadi dalam kesadaran Agni, dia itu kayak berada di tempat lain, bukan di rumahnya sendiri. Dia itu kayak jalan-jalan biasa. Sementara tubuh Agni di dunia nyata itu dipakai oleh sosoknya Ki Marta. Alfi sendiri sampai sekarang masih percaya nggak percaya kalau mengingat semua kejadian itu, tapi Alfi juga mengimani bahwa hal gaib itu memang ada. Dan dari kejadian ini, Alfi serta keluarganya sadar bahwa nggak semua yang terasa kayak menjaga itu baik. Karena kadang sesuatu yang membuat seseorang merasa kuat, dia merasa berani dan merasa nggak takut, itu justru bisa membuat orang itu jauh dari dirinya sendiri. Agni memang sempat merasa punya keberanian karena sosok Ki Marta ini. Tapi pada akhirnya yang benar-benar menyembuhkan Agni bukan keberanian itu. Yang membuat Agni pulih adalah ketika dia mulai memperbaiki ibadahnya, dia mulai menjaga sholatnya, mulai membaca Quran lagi, dan benar-benar menolak kehadiran sosok itu. Dan sampai cerita ini dibagikan, Alfi masih meyakini satu hal, bahwa hal gaib itu memang ada, tapi manusia nggak boleh bergantung pada yang gaib seperti itu. Karena sebaik-baiknya penjagaan, tetap penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kisah nyata yang dibagikan Alfi untuk kita semua. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.